Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ada Altruwisesa, ada Mega Pratiwi, ada Siti Alfia, dan ada Setiani Intan. Transformator atau yang biasa disebut dengan trafo merupakan komponen elektronika pasif yang dapat bekerja tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Trafo dikembangkan oleh Michael Faraday dan berfungsi untuk mentransfer energi listrik antara dua rangkaian atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Memiliki fungsi utama sebagai alat untuk menaikkan tegangan atau yang biasa disebut dengan trafo step up dan menurunkan tegangan dan disebut sebagai trafo step down. Trafo hanya dapat bekerja pada rangkaian berarus bolak-balik atau yang biasa disebut dengan rangkaian AC. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari transformator. Nah, ini dia ada sketsa transformator. Di sini ada lilitan yang terhubung ke sumber tegangan, itu disebut lilitan primer. Lalu ada juga inti besi dan ada juga lilitan sekunder yang disebut lilitan tegangan keluaran. Listrik yang diproduksi PLN adalah listrik bolak-balik sehingga arusnya terus-menerus berubah. Nah, di sekitaran kawat terdapat medan magnet, begitupun di lilitan primer juga terdapat medan magnet. Karena arus yang bolak-balik sehingga mengakibatkan medan magnet yang bolak-balik juga. Maka di kumparan sekunder itu terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus. Sehingga ketika terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus akan menghasilkan sesuatu yang disebut GGL induksi yang akan menghasilkan listrik di sekitar kumparan dan diteruskan ke kumparan sekunder. Nah, kita kembali lagi ke inti besi. Ini ada inti besi dari transformator. Nah, inti besi ini menggunakan bahan dari besi untuk mengurangi efek histerisis. Inti besi dibuat kepingan seperti ini tujuannya untuk mengurangi arus pusar atau dikenal juga arus eddy. Nah, jadi arus eddy ini adalah arus pusar yang terjadi jika sebuah logam mengalami perubahan flux magnetik, maka akan ada arus pusar. Nah, maka solusinya itu adalah dengan cara membuat logam ini menjadi kepingan yang tipis-tipis. Jadi begitulah cara kerja dari transformator. Kemudian ada kegunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan dalam alat-alat elektronik. Ada beberapa alat elektronik yang bekerja pada tegangan yang lebih rendah dari tegangan yang disediakan oleh PLN, seperti radio, televisi, CD player, tape, dan lain-lain. Alat-alat ini membutuhkan tegangan listrik cukup rendah, yaitu sekitar 3 volt sampai 20 volt arus searah atau DC. Di dalam peralatan tersebut terdapat transformator step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Transformator step up. Transformator step up digunakan untuk memperbesar tegangan arus bolak-balik. Transformator step up memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Kemudian memiliki tegangan listrik sekunder yang lebih besar daripada tegangan listrik primer, serta arus listrik primer lebih besar dari arus listrik sekunder. Selanjutnya ialah transformator step down. Transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Nah, karakteristiknya sendiri ialah memiliki lilitan sekunder yang lebih sedikit dari lilitan primer, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian memiliki tegangan listrik sekunder yang lebih kecil dari tegangan listrik primer, serta arus listrik sekunder lebih besar dari arus listrik primer. Kemudian ada juga yang bekerja pada tegangan yang lebih tinggi. Trafo step up banyak digunakan dalam pesawat televisi atau monitor komputer dan lampu TL atau biasa disebut dengan lampu neon untuk menaikkan tegangan listrik. Dapat diketahui dari penjelasan tersebut, untuk menyesuaikan tegangan yang bekerja pada alat elektronik tersebut diperlukan transformator. 2. Digunakan pada kendaraan bermotor. Pada kendaraan bermotor, trafo step up digunakan dalam koil untuk menaikkan tegangan listrik.
Tegangan listrik ekstra tinggi ini disalurkan ke busi sehingga menghasilkan loncatan bunga api di dalam ruangan bakar. Loncatan bunga api akan membakar bahan bakar yang telah dicampur dengan udara, sehingga timbul ledakan yang mendorong piston untuk bergerak. Gerakan piston kemudian diubah menjadi gerak berputar untuk menjalankan kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga digunakan dalam penyaluran listrik dari pusat pembangkit sampai ke rumah-rumah atau biasa disebut dengan transmisi daya listrik jarak jauh. Dapat dilihat di gambar, di pusat pembangkit tenaga listrik dihasilkan listrik dengan arus yang besar namun tegangannya tidak terlalu tinggi, sekitar 3000 volt. Nah, untuk keperluan transmisi listrik jarak jauh, tegangan listrik dinaikkan menggunakan trafo step up menjadi 150 kV atau sama dengan 150.000 volt. Sebelum masuk kota, tegangan listrik diturunkan kembali dengan menggunakan trafo step down di gardu induk menjadi sebesar 20 kV atau sama dengan 20.000 volt. Sebelum disalurkan ke industri atau rumah tangga, tegangan listrik kembali diturunkan dengan trafo step down di gardu listrik menjadi sebesar 220 volt. Barulah listrik-listrik disalurkan menuju kota-kota atau industri dan rumah-rumah masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.